Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur boleh kembali ada di tempat ini untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, menerima segala berkat firman Tuhan dan juga perjamuan kudusnya. Mari kita akan siapkan hati kita bersama dan kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama, membaca Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, akan membaca ayat-ayat genap bersama-sama. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam nama Tuhan, Dia Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, bertahta atas pujian dan penyembahan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kita. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Engkau layak untuk kami untuk terima pujian Tuhan. Engkau layak terima penyembahan. Raja di
segala raja. Jemaat Tuhan yang terkasih, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Dia yang tinggi, yang mulia, yang agung, yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Marilah kita akan tundukkan hati kita sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sukacita dan damai Tuhan turun dan mengalir seperti sungai memenuhi setiap hati kami. Memakai dan memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka. Perjamuan kudus yang disediakan bagi kami kiranya boleh menjadi sebuah peringatan dan perjanjian yang baru yang senantiasa memberkati tubuh roh jiwa kami. Untuk itu kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami awal pertengahan sampai akhir, dan setiap kami semua yang ada yang hadir, yang masih ada dalam perjalanan Tuhan juga menuntun dan memimpin mereka dan memberkati sampai di tempat ini dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan, dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap untuk diberkati Tuhan. Kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama dengan hati yang bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Mari besarkan nama Tuhan dengan syukur kita. Haleluya.
bersama-sama. Kita dipilih untuk menjadi pemenang. Dan jangan pernah ragu untuk memilih, karena ada Tuhan yang bersama dengan hidup kita. Haleluya. Mari bersama katakan, hidup yang kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang melepaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Kami naikkan pujian kami Tuhan dengan iman kami. Tak perlu kami takut sebab Engkau bersama dengan kami. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Hidup yang Kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang melepaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuat. Ini iman kami Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju padamu Tuhan, dan hati kami selalu berpengharapan kepadamu, sebab kami tahu pengharapanmu itu tidak pernah mengecewakan bagi kami. Pengharapan yang pasti, ku temukan di dalam Yesus.
temukan pengharapan pasti di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah kau kecewakan saat kami memanggil nama saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang kepada Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Ya Bapa, saat ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu benar. Pengharapan di dalam Yesus itu pasti. Pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan mengecewakan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan kehidupan kami ke dalam Tuhan sebagai dasar pondasi pengharapan kami.
Sebelum kami terima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini, kami rindu untuk kebenaran firman-Mu itu mendasari dan membangun hidup jiwa dan roh kami. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu, terlebih pengurapan-Mu turun sepenuhnya atasnya. Terlebih kami semua yang mendengar hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar beri firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh ada di dalam ibadah. Dan sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Saudara, biarlah kita akan mendasari melalui akan pemberitaan firman Tuhan. Tema pada minggu ini adalah letakkan pengharapan pada Yesus Kristus. Bicara hal pengharapan itu sesuatu hal yang penting. Kalau kita melihat di dalam surat Paulus, apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ada 3 perkara yang besar, yang benar, yang hidup, yang harus ada dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pengharapan. Ada iman, ada kasih, dan pengharapan. Maka jika pagi hari ini kita diingatkan dan kita bersama untuk merenungkan satu tema berkenaan dengan letakkanlah pengharapan pada Yesus Kristus. Untuk itu mari kita akan melihat dan mendasarinya di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13. Surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus ini penting. 1, 2. Bahkan di dalam bagian tulisan ini sebenarnya merupakan sebuah surat untuk menghiburkan, menguatkan, mendorong, memotivasi, yaitu orang-orang Israel yang ada di dalam perantauan. Mereka sebagai bangsa, orang-orang diaspora yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain, satu tempat ke tempat lain. Bahkan hingga pada satu titik mereka boleh terpencar, terpisah, ada di berbagai tempat. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Bagaimana surat Petrus ini ditujukan kepada pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia dikatakan, di Kapadokia, ada di Bitinia, ada di Asia Kecil, mereka tersebar, terpisah dan terpencar. Tidak saja mungkin golongan kelompok, tetapi juga keluarga. Orang tua dengan anak, saudara satu dengan yang lain. Keluarga yang satu dengan yang lain dan mereka ada dalam keadaan yang terpisah. Bahkan di sisi lain sebagai bangsa pendatang atau perantauan. Bagaimana permasalahan dan pergumulan yang dihadapi, himpitan, tindihan, bahkan ketidakadilan yang mereka rasakan. Sehingga membuat mereka menjadi hilang yang namanya harapan, hilang yang namanya asa. Ada pada satu titik menjadi putus asa. Bahkan tidak sedikit mereka yang depresi. Dan mereka mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan,
Bahkan mereka lah hanya berpikir tentang nasib dan kondisi yang sedang dihadapinya. Di tengah situasi yang seperti inilah, maka Petrus menulis surat ini dengan harapan sebagai sebuah dorongan dan motivasi untuk membangun kembali apa yang menjadi keyakinannya, iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus, bahkan juga yang disebut dengan pengharapan mereka di dalam Yesus. Dan itu menjadi salah satu kenapa tujuan surat ini ditulis kepada mereka. Kembali kepada bagian apa yang menjadi tema kita. Letakkanlah pengharapan pada Yesus Kristus. Rasul Petrus mau di tengah situasi yang seperti ini. Mereka tidak menjadi goyah, mereka tidak menjadi lemah, bahkan mereka tidak menjadi kalah. Tetapi sebaliknya mereka mulai kembali untuk membangun apa yang menjadi pengharapan. Bukan pengharapan yang biasa, tetapi pengharapan yang besar, pengharapan yang benar, dan pengharapan yang pasti dalam kehidupannya. Dalam bagian yang lain kita melihat betapa pentingnya itu pengharapan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, kata penulis Ibrani. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus mempunyai pengharapan. Kenapa pengharapan itu harus kita bangun dan kita harus tumbuhkan selalu ada dalam hidup kita. Ada seorang yang berkata kalau orang itu tidak punya pengharapan, itu sama halnya seperti mayat yang berjalan. Saya bisa bayangkan mayat yang berjalan tanpa tujuan. Tidak punya keinginan, bahkan tidak punya yang namanya sebuah semangat ada dalam kehidupan. Maka orang yang tidak punya pengharapan itu sama halnya seperti yang terjadi pada kisah Yunus. Kalau kita baca pada Yunus pasalnya yang ketiga, coba kita akan lihat sedikit nats ini. Saya senang dengan apa yang terjadi pada kehidupan Yunus. Yunus pasal yang keempat maksud saya. Ya. Kita lihat apa yang terjadi pada kisah kehidupan Yunus. Dalam Yunus pasalnya yang keempat dikatakan demikian. Dalam satu pasal ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Yunus ayat yang ke-8. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah dan lesu dan berharap supaya apa saudara? Mati katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Apa yang menjadi pernyataan Yunus, apa yang menjadi perkataan Yunus. Bahkan di dalam ayat yang ke-9, tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena penjara ini? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Betapa pentingnya pengharapan harus kita miliki ada dalam hidup kita. Dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, adakah pengharapan itu ada dalam hidup kita?
Kembali apa yang menjadi pernyataan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Petrus berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang normal, berpikirlah yang benar-benar baik. Akan keadaan yang terjadi, akan situasi yang kau hadapi, akan kondisi yang ada. Karena kadangkala di tengah situasi yang terjadi persoalan, masalah, tantangan, himpitan, kita ini bisa berpikir yang tidak sehat. Tidak lagi menggunakan akal budi kita yang baik. Maka seolah-olah itu gelap. Seolah-olah itu hal yang sangat menakutkan, mengerikan, bahkan memberikan rasa tidak aman ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi mampu berpikir sehat. Berpikir dengan akal budi yang baik. Ada dalam hidup kita. Bahkan juga Petrus berkata, waspadalah, artinya berjaga, hati-hati. Memang situasinya tidak aman. Memang kondisinya itu bahaya. Ada sebuah peringatan yang begitu jelas. Tetapi kita harus tetap waspada. Harus tetap berjaga dengan akal budi yang sehat. Dengan akal budi yang baik. Memang kamu dihimpit. Memang kamu sulit sebagai bangsa pendatang. Sebagai orang-orang diaspora yang tinggal di berbagai daerah. Yang terpencar, yang terpisah dengan keluarga. Potensi untuk engkau menjadi lemah. Menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi kalah itu besar. Tetapi di tengah situasi yang seperti itu, dengarlah sejenak apa yang menjadi firman dan nasihat yang kusampaikan kepadamu. Siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah, ini yang katakan, pengharapanmu seluruhnya. Coba taruh itu. Beri kesempatan itu. Segala pengharapan itu kau letakkan. Kau taruh di mana saudara dikatakan di sini. Yaitu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus. Segala pengharapan itu di dalam kasih karunia yang telah dinyatakan di dalam hidupmu oleh Yesus Kristus. Ketika saya membaca nats ini, persis apa yang ditulis oleh Petrus ini merupakan kutipan yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Kalau kita lihat apa yang ditulis dari Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 ini merupakan sebuah penegasan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Coba kita akan baca. Roma 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah apa saudara? Dicurahkan di dalam siapa? Hati saudara dan saya oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan itu kepada kita. Jadi yakinlah dan percayalah. Hidup kita hari ini adalah hidup oleh karena kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Hidup karena kasih karunia. Saya mau ingatkan kepada saudara dan saya. Hidup yang satu kali kita alami. Hidup yang satu kali ini kita hadapi. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, berapa lama kita hidup, umur kita itu sampai berapa kita bisa ada dalam hidup. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua hari ini. Bahwa hidup yang satu kali. Yang hari-hari ini kita jalani, kita lewati. Itu adalah hidup di dalam kasih karunia. Hidup karena kasih karunia. Hidup oleh kasih karunia. Yaitu di dalam
Kristus Yesus. Dan itu sudah ditaruh ada dalam hati kita. Saya mau ingatkan kepada kita, ini bedanya. Kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus. Dan orang yang hidup di luar Yesus. Bukan persoalan kita percaya Yesus menjadi seorang Kristen. Bukan hanya sekedar kita menjadi percaya Yesus dibaptis. Dan kita hidup sebagai orang Kristen. Yang setiap minggu ke gereja. Sebagaimana hari ini kita boleh lakukan. Tetapi ada sebuah meterai, tanda. Bahwa ketika kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus, Dia telah menaruh dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang namanya pengharapan. Itu sebabnya Paulus berkata pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan. Itu sebabnya Petrus berkata letakkan kembali segala pengharapanmu itu di dalam Yesus Kristus yang telah dikaruniakan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi poinnya kadangkala kita ini mudah. Bagaimana kita bisa menang terhadap kekhawatiran. Kita bisa mengalahkan ketakutan. Kita bisa mengalahkan kebimbangan. Kita bisa mengalahkan untuk segala problem tantangan ada dalam hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Akan habis. Jangan pernah kita mengandalkan hawa nafsu kita akan terbakar. Jangan pernah mengandalkan akan dunia ini kita akan menjadi kecewa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, letakkan seluruh pengharapanmu itu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Taruhlah pengharapanmu itu di dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Dalam sisi yang lain, kita juga percaya kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama bagaimana Paulus juga mengingatkan kepada Timotius. Dikala dia masuk di dalam pelayanan di Efesus, hal sama juga Paulus katakan. Coba kita akan baca 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. Kenapa kita harus mendasarkan, meletakkan, menaruh segala harapan kita kepada Yesus. Tidak saja pengharapan kepada Yesus itu tidak mengecewakan. 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Dari Paulus Rasul Yesus Kristus dikatakan menurut perintah Allah. Juru selamat kita. Dan Yesus Kristus itu apa saudara? Dasar pengharapan kita. Sebab banyak kau percaya bahwa di dalam hati dan hidupmu ada Yesus Kristus yang dianugerahkan dalam hidupmu. Yesus ada di mana saudara? Di dalam hati dan hidup saudara. Sepatutnya selayaknya. Bahwa pengharapan kita itu kita letakkan di dalam hidup kita, yaitu di dalam hati kita. Yaitu di mana Yesus bertahta ada dalam hidup kita. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Saya ngerti ini bukan PR yang gampang. Ketika kita mendapatkan hal-hal, persoalan dan permasalahan. Jujur, secepatnya kita rindu pengen masalah itu selesai. Kalau sakit ya pengen sembuh. Kalau ada masalah yang lainnya pengen ada jalan keluar. Kalau berdoa ya pengen untuk dijawab doanya. Kalau ingin sesuatu pengen untuk kita cepat dapat mendapatkannya. Bahkan di tengah situasi yang sulit hari-hari ini ada di tengah kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Pengennya kita berkata cepat selesai. Cepat untuk hilang. Cepat untuk jauh dari dalam hidup kita. Tetapi berapa banyak ketika kita hanya ingin. Kita hanya mau dan mau dan mau. Justru membuat kadang-kala kita menjadi pusing kepala.
Ketika kita bergumul dengan masalah kita, justru kita menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan menjadi hati kita kecut. Dan itu kita hadapi. Dan itu kita alami. Itu sebabnya mengapa Petrus berkata, letakkan itu. Segala pengharapanmu hanya ada di dalam Yesus. Kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan dan kuasanya itu atas hidup kita. Hidup kita itu milik Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Kita tidak tahu hari ini kita duduk di tempat ini, saya ada di mimbar ini, dan besok saya mati. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Tapi ketika engkau sadar bahwa ada Yesus dalam hati dan hidup, mari letakkan segala pengharapan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu hal yang penting yang kita akan bangun. Di tengah kita membangun pengharapan, meletakkan pengharapan kita kepada Yesus dan memberikan pengharapan kita kepada Yesus. Hal yang terpenting yang kita harus lakukan, yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu berkatakan, dan pengharapanmu tertuju kepada siapa saudara? Allah. Pertanyaan saya, jika kita hidup sampai hari ini, karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab banyak kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Bapak Ibu, maka hal yang pertama, hiduplah di dalam iman dan percaya. Percaya, Tuhan pasti buka jalan. Percaya saja, Tuhan pasti tolong kita. Percaya saja, kita bisa melewati. Percaya saja apapun yang kita hadapi, kita akan bisa untuk mengatasinya. Percaya saja, Tuhan pasti bisa berbuat sesuatu untuk kita. Dimulai dari hidup dengan percaya. Bukan percaya kepada saya, jangan percaya kepada saya. Bukan percaya kepada manusia, tapi percaya kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita sudah mempercayakan iman kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Pesan firman Tuhan yang pertama, di tengah situasi apapun, pokoknya tetap percaya. Percaya, percaya, dan tetap percaya. Yang kedua, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita akan lihat dengan cepat nats firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis apa saudara? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya gini, di tengah situasi apapun. Yang kedua, tetap hidup benar dan kudus kepada Tuhan. Jangan kakean pola, bikin dosa. Sudah banyak masalah, kakean pola. Sudah banyak problem, tetap mengandalkan hawa nafsunya. Petrus katakan, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Maka ketika kita meletakkan, menaruh pengharapan kita, tidak saja kita percaya Tuhan pasti buka jalan, tetapi jaga hati, jaga hidup. Supaya dosa tidak bertambah dalam hidup. Supaya hawa nafsu mampu kita kendalikan dalam hidup kita. Bahasa saya itu cari damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita.
Maka sulit kadangkala ketika kita ada dalam situasi seperti ini. Pak, ya gimana lah, besok ini harus selesaikan masalah. Kalau raubah ya tidak selesai. Kadangkala kita sampai pada satu titik akhirnya kita menyerah, babak belur, dan baru situ kita berkata, Tuhan tolong saya. Ya, persoalan. Tapi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, hidup di dalam kekudusan dan hal yang benar. Nantikan jawaban Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi juga sikapi dengan hidup yang kudus. Jangan tambah dosa, jangan tambah persoalan, apalagi membangun hawa nafsu kita. Wah, sudah. Maka jadinya sudah masalah, problem, tambah marah, tidak ada damai, maka kita akan berkata seperti Yunus, mati. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Dan saya tadi lihat berit di garis besar Bulena pada minggu ini, saya ambil. Sudah baca nanti di berit hari ini minggu, dan garis besarnya ini sama. Karena saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, mari kita akan baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti apa saudara? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sudahlah. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasrah, letakkan dengan akal sehat, waspada, berjaga. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Hidup tetap percaya. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, sudahlah. Hidup dalam ketaatan. Kehendak-Mu yang terjadi, aku lakukan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kita mau berkata COVID mau selesai sampai kapan, nggak ngerti kita. Situasi yang sulit, kita tidak akan bisa menghambatnya. Tetapi kita percaya Tuhan yang punya hidup kita. Kasih karunia itu ada dalam hidup kita. Kalau sudah percaya kasih karunia itu ada dalam hidup kita, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi, bahkan lebih daripada yang kita doakan. Betul, saudara. Saya merasa di tengah situasi COVID ini pun ya mungkin kita punya merasa pergumulan yang sama. Gereja juga punya pergumulan yang sama. Tetapi saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Karena saya belum katakan gereja ini punya Tuhan, pekerjaan ini milik Tuhan. Kebutuhan gereja ini juga adalah Tuhan yang punya pekerjaan. Tugas saya ini sebenarnya hanya ada di mimbar, berdoa untuk jemaat. Bahkan terus untuk bersama dengan jemaat membangun pelayanan ini. Dulu saya itu berpikir, gimana caranya cari duit yang banyak supaya gereja ini tidak pernah kekurangan. Wajar kan? Wajar. Kita juga tahu bagaimana kehidupan gereja ini, jemaat saya juga paham bagaimana situasinya. Itu pikiran dan itu hanyalah nafsu manusia. Tetapi hari-hari ini saya merasakan Tuhan, terserah kehendak-Mu yang jadi. Maka mulai COVID, persembahan pun kita taruh kotak di sana, sediakan amplop. Mau ngisi mau tidak urusan jemaat dengan Tuhan. Tidak peduli berapapun tiap minggu kita hitung dan kita laporkan. Itu juga adalah urusan Tuhan. Tidak pernah saya berpikir kok sedikit ya, kok banyak tidak. Kita sudah percayakan. Kasih karunia Tuhan itu ada di gereja ini, ada dalam hidup gereja jemaat dan ada pada kita. Maka yang terpenting, sudahlah, taat. Luar biasa, bersyukur. Dan ketaatan inilah yang membuat yang jauh menjadi dekat.
Yang tidak pernah terjadi dengan gereja ini, Tuhan izinkan terjadi dengan sesuatu yang luar biasa. Lu benar, kalau saya bersaksi kata Mbah Nem almarhum 3 hari 3 malam, tidak habis. Lu betul. Yang tidak pernah terjadi selama 30 tahun saya ada di gereja ini. Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan buat. Ketika firman ini menghidupi kita. Letakkan pengharapan kepada Tuhan, taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena kasih karunia itu sudah ada dalam hidup kita dan itu menjadi hak kita. Maka biarlah kita mau tetap percaya Tuhan pasti buka jalan. Aku mau hidup dalam kebenaran dan aku mau melakukan apa yang menjadi hukum dan perintah Tuhan. Ketaatan, ketaatan dan ketaatan. Dan kita akan melihat kemenangan bukan kekalahan. Keuntungan bukan kerugian. Hal yang baik bukan hal yang buruk. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Senang sehingga untuk maju ke depan. Pujian firman Tuhan tadi menjadi pujian untuk kita membawa hati kita kepada perjamuan kudus. Pengharapan. Dengan lembut menyanyikan pujian ini, jemaat boleh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pengharapan yang pasti. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati. Bapa ya. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berserah. Kami percaya Tuhan. Yes. Oh Yesus, tak pernah ku sia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Adakah kau percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang mengasihi akan hidup kita? Jujur saudara, saya tahu tidak ada seorang pun kau yang bisa lepas daripada persoalan, tantangan dan permasalahan. Saya sebagai hamba Tuhan pun sering bertemu dengan persoalan dan pergumulan. Jujur, secara manusia kita tidak akan bisa dan kuat untuk bisa menghadapinya. Hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah, kalah, dan menyerah. Bahkan tidak sedikit yang menjadi putus asa. Kita berkata tidak usah Tuhan. Tidak usah gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan. Kita berpikir dan bertindak dengan hawa nafsu kita. Yang akhirnya membakar, menghanguskan, menyakitkan dan bahkan membuat kita menjadi kalah dan menyerah. Tapi hari ini firman Tuhan luar biasa. Letakkanlah pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Hidup kita ini sebagaimana uap yang sebentar kelihatan dan kemudian lenyap. Hidup kita tak lebih daripada angin yang berhembus dan menjadi hilang. Sebagaimana bunga rumput dan ketika hijau, rumput itu menjadi hijau dan ketika matahari terbit dan bersinar, rumput itu begitu cepat menjadi kering dan mati. Tapi sadarkah
di tengah kelemahan dan ketidakmampuan kita, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan mengaruniakan hidup saudara dan saya dengan kasih karunia oleh pekerjaan Roh Kudus yang menaruh dalam hati dan hidup kita. Kita duduk di tempat ini, namun kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang jauh itu telah menjadi dekat, ada dalam hati dan hidup kita. Pastikan dia menjadi kekuatan dan sumber hidup kita. Pastikan dia menjadi sumber pertolongan dan penghiburan kita. Pastikan dia Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Saya rindu sebelum perjamuan kudus ini kita terima. Adakah hatimu percaya? Ya Tuhan yang bisa diandalkan. Ya Tuhan yang bisa untuk dipercaya. Tuhan yang bisa untuk menolong kita. Singkirkan kepikiran yang tidak berasal daripada Tuhan. Matikan setiap hawa nafsu yang mencoba untuk mengatur hidup kita. Izinkan bila kekhawatiran dan ketakutan itu menjadi lenyap dan hangus dari hidup kita. Dan berterima perjamuan kudus ini dengan damai sejahtera Tuhan yang melimpah. Tak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak yang membawa perjamuan Tuhan itu. Ini sesuatu yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan. Turun dan memberkati apa yang diberkati daripada Tuhan. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan. Yang ada beban yang menjadi berat dilepaskan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala anugerah dan kasih karunia Tuhan turun dan menyertai. Haleluya. Sama berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengambil untuk perjamuan kudus dengan hati yang percaya. Ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati, Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita. Dan kita akan dasarkan untuk perjamuan kudus kita melalui firman Tuhan, yaitu nats yang kita terima pada pagi hari ini, yang ada di hosti atau di roti perjamuan ini. Saya rindu kita akan membacanya untuk bersama-sama sebagai nats yang kita terima pada bulan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati hidup kita, menjadi penguat, penghibur, bahkan
menjadi dasar untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Sudah terima semua? Nanti kita akan baca dan kita aminkan bersama-sama. Mari kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Manusia yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita bersama berkata, amin. Sedang cuma untuk bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita akan makan dan minum. Adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini ada tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk kita? Kalau kau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu hidup dan berkuasa, mampu mendatangkan hal yang baik, yang benar, yang bermanfaat ada dalam hidup kita? Kalau kau percaya, katakan di dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, adakah hatimu percaya ketika engkau makan dan minum, biar engkau pulang dengan membawa berkat bukan kutuk, berkat bukan murka, berkat bukan hukuman. Maka biarlah kita akan berkata bersama di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu jemaat, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan denganlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi nama. Mari kita akan bersama untuk berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita sekalian. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada kita masing-masing. Sebelum kita akan minum denganlah firman. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku dan menjadi perjanjian yang baru yang juga dimeteraikan ada dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama untuk berkata di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Terpujilah Bapa Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Sumber kehidupan kami. Sumber kekuatan kami. Kepadamu kami berharap, kami berdoa. Di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami mempunyai kebesaran-Mu, ajaib-Mu kami mempunyai
Kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan yang kami terima sebagai berkat yang benar, yang besar, yang menyertai hidup kami. Biar pengharapan kami kepada Tuhan di dalam Yesus itu benar. Jangan menjadi pengharapan yang kami boleh percaya. Kami akan melihat jawaban yang benar, yang besar, yang daripada Tuhan. Melalui doa dan iman kami. Kami akan melihat perkara yang benar, yang Tuhan boleh percayakan ada dalam kehidupan kami. Di tengah ketaatan kami akan melihat berkat dan berkat dan berkat itu turun dalam hidup kami. Diberkatilah gereja dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Jemaat, mari kita akan tengadakan kedua tangan. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan dan kekuatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Diberkatilah jiwa dan rohmu dengan semangat iman dan pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Diberkati keluargamu dengan kebahagiaan, pekerjaan dengan rezeki yang melimpah, bahkan studi dengan keberhasilan apa yang menjadi harapanmu. Diberkatilah doamu, diberkatilah setiap kerinduan apa yang menjadi hatimu, Tuhan menyertai. Diberkati setiap langkahmu, diberkati setiap jalan, diberkati setiap usaha, bahkan apa yang menjadi perencanaanmu ada Tuhan yang menyertai. Diberkati hari-hari, minggu, bulan, bahkan sepanjang bulan Oktober ini dengan berkat yang terbaik yang menyertai. Terima kasih untuk pelayanan gereja dan pekerjaanmu di tempat ini yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian di dalam pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk jemaat dan kesetiaannya boleh hadir ada di tempat ini. Ada beberapa hal yang kita akan dengar melalui bisnis minggu ini yang bisa ditayangkan untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Mari adik-adik nikmati berkat Tuhan dalam ibadah setelah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali. Untuk itu, ajak keluarga kita untuk beribadah secara tepat waktu. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya
Sekian Binus minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai Gembala Sidang bersama dengan seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Biar Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kemurahan dan menyertai kita sekalian. Saudara, juga kita bersyukur untuk paduan suara. Persiapan untuk Natal sudah dimulai untuk latihan setiap hari Jumat jam 7 di tempat ini. Bila sudah bisa bergabung bersama-sama kembali untuk menyambut Natal. Saya rindu untuk bulan Desember, setiap minggu kita akan ada suasana Natal, setiap minggu kita akan ada berkat Natal, setiap minggu kita akan adakan hal-hal yang besar. Sehingga saya pengen untuk seluruh rangkaian ibadah hari Minggu berbeda-beda, tidak seperti ibadah pada umumnya. Saya minta pada koordinator Pak Mimbar, Pak Yusa, Bu Maya, untuk bisa juga untuk mempersiapkan acara ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Doakan saudara supaya selama hampir tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan Natal, tahun lalu kita tidak bisa membuat suasana Natal, tapi tahun ini kita akan bisa untuk lakukan sesuatu yang baik untuk kita mengingat bahwa Natal itu penting untuk kita. Silakan hadir untuk paduan suara setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja di tempat ini. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Dan saya undang khususnya berulang tahun pada bulan Oktober, ada Pak Hengki, ada Bu Sri Tarno, ya. Bisa bangkit berdiri untuk kita akan berdoa. Dan yang lain, yang hadir Bu Happy juga ada ya, ya silakan bisa bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan satukan hati kita akan berdoa untuk bersyukur, berbahagia bersama dengan saudara-saudara kita. Bapak terima kasih untuk ibadah, untuk hari ini yang Tuhan sudah berkati kami. Biarlah kami mau hidup di dalam pengharapan kami kepada Tuhan senantiasa. Tuhan, kami berdoa di tengah kebahagiaan untuk Pak Hengki, kami terus berdoa di dalam nama Yesus di usia yang Tuhan tambahkan. Tuhan memberkati hidupnya sebagai kepala keluarga, suami bagi seorang istri, bapak bagi anak-anak. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga di usia yang Tuhan tambahkan, kau makin dewasa, matang, bahkan semakin hari hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Diberkati jalanmu, diberkati setiap apa menjadi pekerjaan dan hidupmu. Berdoa juga untuk Ibu Sri Tarno, Tuhan kami tuh berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati Ibu Sri engkau dengan anak-anakmu, apa yang menjadi harapanmu, dengan kehidupanmu bersama dengan suami dan anak Tuhan memberkati. Di masa usia yang Tuhan tambahkan, kau tidak menjadi lemah, tapi engkau akan menjadi dewasa, menjadi bijaksana di dalam kehidupanmu. Dengan kesehatan kekuatan Tuhan yang terbaik, bahkan di tengah-tengah kehidupan apapun yang engkau lakukan, tangan Tuhan menyertai, membela dan menolongmu. Diberkati juga untuk Ibu Indah Happy, di dalam nama Yesus Tuhan diberkati. Ibu dengan kesehatan dan kekuatan di tengah pekerjaan, di tengah engkau boleh mendampingi anak-anak, bahkan boleh engkau melayani di tengah gereja, bahkan di tengah kehidupan keluarga. Tuhan baik, dan kebaikan Tuhan itulah yang menandai bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama kami. Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada, yang berulang tahun Tuhan memberkati. Kami teringat juga untuk Mas Miko, yang Tuhan ada di Jakarta, Tuhan juga berkati itu pekerjaannya, bahkan juga Tuhan apa yang sedang dirindukan. Diharapkan Tuhan untuk kantor yang baru yang ada, Tuhan untuk tempat di mana Tuhan memberkati, dan segala berkat kemurahan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita juga berdoa untuk Mbak Ica hari ini, pagi ini dalam nama Yesus pengurapan yang daripada Tuhan turun, secara khusus untuk hari ini menghadapi tes yang dihadapi, Tuhan pun menolong. Buka jalan, campur tangan, kami mempercayakan hidupnya, masa depan pada mereka di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Diberkatilah juga jemaat dengan segala berkat yang terbaik turun atas mereka. Diberkati kesehatan Bu Suharyanto, Pak Suyudi juga dalam tanganmu Tuhan, memberkati dengan kasih anugerah dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa menyertai hidupmu. Bu Karta juga dengan segala anugerah kasih setia Tuhan menolong dalam kehidupanmu. Kami berdoa dari tempat ini membawa menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini, juga kandungan untuk Ibu Anggun juga berkati dengan segala kesehatan kekuatan. Tuhan memberkati berkat yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ibu Novi juga Tuhan memberkati dengan segala kasih setia Tuhan. Dari tempat ini kami memohon berdoa sepakat membawa menyerahkan Ibu Katri di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah dengan segala anugerah pemulihan yang akan menjadi lebih baik lagi. Ibu Sri Widya Stuti dalam pergumulan yang dihadapi, kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menolong dan memberkati. Pak Anto juga kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dengan segala anugerah Tuhan.
Menyerahkan juga Bu Kardiman, kami menyerahkan untuk Tuhan Ibu Deni, Ibu Handoko, Ibu Andes Guna di tempat ini, kami memohon di dalam nama Yesus. Membawa menyerahkan segala berkat yang terbaik turun dan menyertai mereka. Menyerahkan Saudara Lia juga dengan segala kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Pak Sabi, Saudara Reni, Pak Matius Rebin, kami minta segala berkat mengalir seperti sungai, memberikan anugerah kasih setiap Tuhan turun dan melawat dan memberkati mereka dan segala berkat yang terbaik. Jemaat, mari kita ngadakan dua tanganmu. Pulanglah. Terimalah berkat yang besar, yang benar, yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih setia Tuhan yang ajaib oleh Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh yang kudus menyertai kita sekalian. Selamanya sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Mari bersama berkata, amin. Shalom, shalom. Singkat saja punya perjuangan ini. Seperti sungai yang mengalir, rambutku merjing. Jemaat bersama-sama. Seperti burung merpati, damai surga. Dia berkayang daripada Tuhan hidup kami. Nyertai berkat itu. Apapun yang kau berbuat, Tuhan setia. Kasih kemurahannya, kesetiaannya, kebaikannya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang besar. Haleluya. Silakan mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.